Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yang tentu saja saya akan berikan satu tema yang masih tren saat ini, yaitu tentang COVID-19 atau coronavirus. Nah, ini saya kasih temanya coronavirus outbreak, ya, kejadian yang sangat luar biasa yang mendunia. Karena peristiwa ini bukan cuman hanya ada di Indonesia saja, tetapi juga ada di seluruh dunia. Untuk hal ini, saudara-saudara, saya akan mendasari firman Tuhan kita di dalam kitab Gilyahna pasal 6 ayat yang ke-8. Mari kita akan buka kitab suci kita. Gilyahna atau Wahyu pasal 6 ayat 8, demikianlah bunyinya. Dan aku melihat, dan lihatlah seekor kuda hijau pucat, dan dia yang menunggang di atasnya namanya kematian, dan alam maut ikut bersamanya. Dan kepada mereka telah diberikan wewenang untuk membunuh atas seperempat bumi dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan dengan kematian, dan oleh binatang-binatang buas di bumi. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Saudara-saudara, kalau kita renungkan ayat ini, maka kita akan melihat bagaimana kekuatan dari seekor kuda hijau pucat. Kuda ini berbicara tentang kekuatan. Kekuatan yang tidak nampak mata. Dan kalau saya perhatikan, saudara-saudara, kekuatan ini sekarang sedang melanda dunia. Dan ternyata ini bukan berbicara hanya soal virus saja. Belum lagi efek dari adanya lockdown yang saat ini sedang terjadi. Orang yang bikin usaha baru bisa saja hancur, saudara-saudara. Yang saat ini terasa sekali adalah di bagian pariwisata. Ada banyak sekali hotel-hotel yang harus di-cancel kamarnya. Kemarin saja seharusnya saya masih nginap di Medan selama 1 hari lagi di Hotel Horizon. Itu pun saya harus segera pulang karena saya takut, bukan takut COVID-nya, saudara-saudara, takut kalau nanti tidak ada penerbangan kembali ke Jogja. Wah, bisa-bisa saya ngendon di Medan berapa puluh hari, saudara-saudara. Jadi saya buru-buru pulang supaya saya bisa jumpa dengan saudara sekalian. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat dari kitab Gilyahna ini, ada seekor kuda hijau pucat, dan yang menungganginya itu namanya kematian. Dan dia diberi kuasa, berapa saudara? Seperempat bumi, untuk membunuh seperempat bumi. Jadi kematian yang terjadi akibat COVID-19 ini sangat luar biasa. Karena bukan saja kematian karena virusnya itu, tetapi juga ada yang kematian karena ketakutan, tetapi ada juga kematian karena dia punya penyakit lain yang tidak bisa ditangani. Saya kemarin mendengar satu berita bahwa di salah satu rumah sakit di luar negeri, ternyata mereka memprioritaskan untuk orang-orang yang terkena virus. Jadi, bagi mereka yang kena stroke, itu nggak akan ditangani, saudara-saudara. Dan yang lebih parah lagi, yang saya mendengar kesaksian dari seorang
yang berhasil keluar dari rumah sakit di Wuhan yang baru-baru ini dibangun, ada satu kejadian yang membuat orang yang bersaksi itu trauma berat. Ketika orang yang kena COVID-19 itu masih dalam keadaan hidup, ternyata banyak di antara mereka yang langsung ditutup dengan kantong mayat double, langsung masuk ke ruang kremasi. Orangnya masih hidup, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan kondisi yang ada seperti saat ini. Orang sudah tidak lagi berpikir yang wajar. Pikiran mereka egois. Mereka berpikir ya sudah, toh ini nantinya mati toh. Daripada kelamaan, sekarang saja sudah dimasukkan ke krematorium, saudara. Langsung dibakar hidup-hidup di situ. Dan itu jumlahnya bukan cuma 1-2. Begitu banyak. Jadi kondisi sekarang ini cukup mengerikan. Dan di ayat itu dikatakan, mereka telah diberi wewenang untuk membunuh atas 1/4 bumi dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan kematian dan oleh binatang-binatang buas. Saudara perhatikan kata kelaparan. Di Italia maupun di Perancis, bahkan di Malaysia sendiri, saya kemarin dapat video-video dari Malaysia, saudara-saudara. Di sana orang tidak boleh keluar masuk. Jadi saudara punya persediaan makanan atau tidak, enggak urusan. Pokoknya saudara berani keluar, ya siapkan dulu 1.000 ringgit untuk dendanya, saudara-saudara. Nah sekarang saudara mau keluar, mau pergi kemana? Ke pasar. Pasar enggak buka, saudara-saudara. Ngapain coba? Dan itu akhirnya matinya bukan karena corona, tapi bisa mati karena kelaparan. Jadi firman Tuhan ini betul-betul sedang digenapi. Dan di situ dikatakan, dan dengan kematian dan oleh binatang-binatang buas di bumi. Corona itu termasuk binatang buas enggak, saudara-saudara? Oh, termasuk, saudara-saudara. Cuman dia tidak kelihatan mata, gitu aja. Selama ini kita berpikir binatang buas itu kan singa, leopard, macan, serigala, itu binatang buas. Tapi saya bisa mengatakan bahwa COVID-19 ini juga binatang buas. Ada juga yang mengatakan dari intelijen Israel bahwa ini adalah merupakan genetika buatan manusia, saudara-saudara, yaitu senjata kimia. Pokoknya apapun yang terjadi di dunia ini, kitab suci kita itu sedang dalam penggenapan. Orang di mana-mana tidak boleh keluar. Saudara pikir kitab suci kita tidak menulis? Sudah ditulis, saudara-saudara. Saya ajak untuk saudara membaca. Ayo kita buka kitab Yesaya pasal 26 ayat 20 sampai ayat 21. Yesaya 26 ayat 20 sampai 21. Saya bacakan untuk saudara. Datanglah bangsaku, masuklah ke dalam kamar-kamarmu, dan tutuplah pintu-pintu di belakangmu. Bersembunyilah beberapa saat. Disuruh bersembunyi beberapa saat, berarti tidak kekal ya saudara-saudara, hanya sementara waktu. Bersembunyilah beberapa saat sampai kemarahan itu berlalu. Sebab lihatlah, Yahweh keluar dari tempatnya untuk menghukum orang-orang yang berdiam di bumi. Karena kejahatannya, bumi juga akan menyingkapkan darahnya dan tidak akan lagi menutupi orang-orangnya yang dibunuh. Jadi kondisinya itu sama.
Orang disuruh masuk ke dalam kamar, masuk ke dalam rumah, tutup pintu semua. Karena di situ murka Yahweh sedang bergerak di atas muka bumi ini, saudara-saudara. Sekarang yang menjadi pertanyaan, loh, murka Bapa Yahweh atas muka bumi ini karena apa? Kembali lagi kitab suci kita menjawabnya. Di dalam kitab Matai atau Matius pasal 24 ayat 37 dan Lukas 17 ayat 26 dikatakan, dan sebagaimana pada zaman Noah, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Dan sebagaimana yang terjadi pada zaman Noah, demikian pula akan terjadi pada hari-hari anak manusia. Itu di dalam kitab Lukas. Sekarang, kita bertanya lagi, sebagaimana yang terjadi pada zaman Noah. Ada kejadian apa sih di zaman Noah? Bahkan sebelumnya, ada peristiwa apa sebetulnya, saudara-saudara? Kembali, kalau kita pertanyakan hal ini, jawabannya pun ada di dalam kitab suci. Di kitab Beresyit pasal 6 ayat yang kelima dikatakan, dan Yahweh melihat bahwa kejahatan manusia demikian besar di bumi, dan setiap angan-angan pikiran hatinya semata-mata jahat sepanjang hari. Nah, ini rupa-rupanya yang membuat Tuhan itu marah, saudara-saudara. Sehingga Tuhan izinkan sekaligus untuk menggenapi akan peristiwa yang sedang terjadi di akhir zaman ini, di mana seperempat bumi itu akan musnah. Sekarang kalau kita melihat, saudara-saudara, peristiwa yang sedang terjadi, saya ingin kita jangan panik. Saya beritahu, saya sampai hari ini nih, dan selamanya masih meyakini dan terus meyakini bahwa orang-orang yang dekat kepada Bapa Yahweh akan selalu diluputkan dari bencana besar ini. Jadi, ya boleh beri tepuk tangan silahkan, saudara. Jadi, kita tidak perlu panik, saudara-saudara. Kenapa? Karena saudara takut, saudara panik, saudara betul-betul akan kena. Kenapa? Karena kalau saya mempelajari dunia alam supranatural dan dunia kesehatan, ketika seseorang itu panik dan takut, khawatir, itu semua energi negatif. Marah dan sebagainya, pokoknya semua energi negatif yang ada di dalam diri kita itu muncul, maka sistem imunitas di dalam tubuh kita mengalami kemerosotan yang sangat drastis. Jikalau dihitung angka, sebutlah imunitas manusia itu 10. Imunitas itu artinya kekebalan, ya saudara-saudara, kekebalan tubuh. Jikalau kekuatan manusia itu ada 10 kekebalannya, tetapi ketika kita takut, ketika kita khawatir, ketika kita cemas, ketika kita marah, ketika kita ngegrundel, ketika kita bersungut-sungut, itu imunitas kita dari 10 itu turun terus hingga mencapai 2 saja, saudara-saudara. Jadi ketika ada serangan penyakit masuk, sistem imunitas kita tidak mampu untuk memberikan perlawanan. Enggak akan mampu. Coba saja saudara perhatikan orang yang banyak ngendem penyakit, mengendem perasaan, lah mesti muncul banyak penyakit. Betul enggak saudara-saudara? Ya. Apalagi kondisi sekarang, banyak sekali korban yang sudah berjatuhan. Ketakutan ini, saudara-saudara, karena
bisa terjadi akibat mengakses berita-berita yang mengandung konten yang menakutkan, sehingga itu betul-betul memperlemah kekebalan tubuh kita. Dan pikiran kita akan berkata begini, jadi kapan dong giliran saya? Mereka sudah pada mati, kapan ya giliran saya? Saudara bisa nggak paham apa kata-kata saya ini? Sehingga ketika kita berkata kapan ya giliran saya, alam supranatural juga akan menangkap. Giliranmu sebentar lagi. Dan jangan salahkan Tuhan kalau betul-betul kita mati karena ketakutan. Jadi ketakutan itu bisa bikin orang mati karena sistem imun kita itu hancur, saudara-saudara. Saya ngomong begini, itu bisa saja disalahkan loh. Makanya saya tulis di sini, waspada terhadap datangnya kekuatan setan yang memanfaatkan situasi ini. Ketika saya berbicara tentang iman, orang akan berkata, pakai logika. Loh, iman sama logika kan tidak nyambung, saudara-saudara. Tapi saya mengimani apa yang kitab suci tulis. Sekalipun 1000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 di sisi kananmu, tetapi dia tidak akan mengena engkau. Itu kitab suci. Kapan kita akan menggenapinya kalau bukan sekarang? Amin. Kalau kondisi kita tenang, itu mah semua orang bisa. Tapi kalau kondisi sekarang kita tunjukkan iman kita, nah itu seperti 3 orang pemuda, Hananya, Misael, dan Azaria. Tapi coba kalau orang di situ yang ketakutan, dia akan bilang apa? Pakai hikmat sih ya. Orang berani sih boleh-boleh saja. Jadi ini hati-hati ya saudara-saudara. Orang yang ketakutan, dia bisa saja bersembunyi di balik hikmat. Dan dia berkata, pakai hikmat dong, nanti kalau kena sungguhan, kamu nyesel. Enggak tuh, saya enggak akan nyesel. Saya tetap pada pendirian saya. Karena saya takut imunitas saya akan hancur. Dan saya pasti akan mati kena itu, saudara-saudara. Tapi sekali lagi, ini setan sedang bergerak. Saya ngomong seperti ini pun bisa dianggap salah. Iya toh? Jangan sombong pertama. Jangan nyobai Tuhan yang kedua. Terus apalagi? Macam-macam lah, saudara-saudara. Lalu pertanyaannya, terus kapan kita menerapkan ayat ini? Hayo, pikir baik-baik, saudara-saudara. Kita mau menerapkan ayat itu ketika situasinya betul-betul kita terapkan ayat itu. Kalau keadaannya tenang mah gampang, saudara-saudara. Sama seperti saya ngomong, oh saudara nggak usah takut setan, semua orang mah bisa. Iya toh? Tapi coba kalau ketemu setan beneran, kapan saya bisa membuktikan ucapan saya tidak takut setan? Ayo, kapan? Ya saya pergi ke kuburan, baru orang tahu bahwa benar Pak Lukas tidak takut setan. Paham saudara-saudara? Jadi kapan kita bisa menerapkan ayat ini? Ya sekarang. Paham saudara-saudara? Jadi jangan diputar balik. Karena kondisi sekarang ini, orang beriman pun bisa disalahkan. Ya, kita tidak boleh terpancing, saudara-saudara. Kalau saya perhatikan, sebenarnya virus corona itu sudah ada, bukan saat ini saja. Tapi sudah dari dulu orang sudah tahu. Tetapi dengan pemberitaan yang heboh, bikin orang ketakutan. Jadi sekali lagi, matinya seseorang kena virus, itu juga karena rasa takut, saudara-saudara. Kita mesti jujur,
Berapa banyak di antara kita yang sekarang mendengar berita-berita, apalagi sekarang ini kan banyak gereja-gereja yang pada tutup, bukan? Nanti saya melakukan ibadah gini pun ya salah, saudara-saudara. Kok ngelawan pemerintah katanya? Padahal pemerintah hanya menghimbau dan kita menjaga, kecuali kalau bilang sekarang total dilarang. Ya apa boleh buat? Kita harus tunduk. Tapi selama kita masih bisa dan punya kesempatan, ya apa salahnya kita ibadah? Kita kan tidak tahu kapan kita mati, saudara-saudara. Bisa saja hari ini adalah ibadahmu yang terakhir. Tapi tidak usah takut. Kapanpun engkau mati, engkau pasti selamat sampai ke Syamayim. Amin. Ya, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Yahweh. Sekali lagi, jangan dipelintir kata-kata saya, saudara-saudara. Saya sedang mengucapkan iman. Lah kalau saya mengucapkan iman dalam kondisi tenang, semua orang bisa. Tapi kalau mengucapkan iman di kondisi seperti sekarang, ini kita bisa buktikan, saudara-saudara. Ya. Jadi sekali lagi, selama belum ada larangan, kita akan terus ibadah. Kemudian yang biasanya enggak seneng mandi, ayo sekarang pada mandi semua, saudara-saudara. Loh saya ngomong gini, banyak loh, kalau saya jabat tangan sama jemaat, dikira saya tidak mengamati satu-satu. Saya amati satu-satu, saudara-saudara. Orang yang masih di sana, baunya sudah kemana-mana. Maaf saja, saya harus ngomong, saya tabrak langsung begini. Ya, karena kapan lagi saya kalau tidak ngomong sekarang, omongan yang paling tepat, saudara. Karena saya takut apa? Tersinggung, saudara-saudara. Padahal omongan saya benar atau tidak? Benar. Kalau mau ibadah, mandilah dulu. Ya, cuci tangan. Orangnya masih di sana, baunya amis sudah sampai ke hidung saya. Kok tahan gitu loh, bingung saya, saudara-saudara. Itu sebabnya saya katakan, saat ini ketika kita bisa beribadah, sekali lagi saya menerapkan ini bukan mau sok-sokan, tapi saya hanya akan tunjukkan ini loh Tuhan, ini loh Bapak Yahweh, imanku itu ya kayak gini nih gitu loh. Paham saudara-saudara? Jangan dipelintar-pelintir, nanti kayak gini salah lagi saudara-saudara. Katanya sok-sokan, ini bukan mau sok-sokan. Sekarang saya ingin tanya, kapan kita bisa membuktikan iman? Ketika ada masalah. 3 anak muda, Hananya, Misael, Azaria, nama mereka sudah diubah dengan nama berhala, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka disuruh menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar, saudara-saudara. Dan pada waktu itu Raja bilang begini, semua sembah patung buatan aku. Kalau tidak, akan saya lempar ke dalam dapur api perapian yang menyala-nyala. 3 pemuda itu, dia tidak mau. Dia hanya mau menyembah kepada Bapak Yahweh saja. Dan perhatikan pernyataan anak muda ini yang betul-betul menginspirasi saya. Dia berkata begini, aku tidak akan mau menyembah patung buatan tuanku raja, karena aku punya Elohim, dan andai kata Elohim tidak menolong saya, aku tetap tidak akan mau menyembah patung buatan tuanku. Itu berarti iman yang teguh, saudara-saudara. Artinya dia tahu resikonya. Bahkan kitab suci menulis itu dibakar sampai berapa kali lipat? 7 kali lipat, saudara. Nah kalau api dibakar 7 kali lipat, itu bayangan saya itu api las, saudara-saudara. Betul gak? Api las itu. Coba kalau ada orang yang pakai hikmat, dia bilang gimana? Mbok wis sih,
Wong nyembah paling 1 detik saja kok susah amat. Kita pakai hikmat akal budi dong. Betul enggak kalau begitu, saudara-saudara? Orang bisa kan ngomong begitu? Tapi kapan iman bisa ditunjukkan kalau tidak saat itu, saudara-saudara? Jadi saya setidak-tidaknya sudah bisa menunjukkan kepada Bapak Yahweh, ini loh Tuhan imanku. Aku cinta Engkau, aku sayang padamu Tuhan. Dan saya percaya, kalau kita semuanya mencintai Bapak Yahweh, menyayangi Dia dengan segenap hati, tidak ada satupun yang terkena COVID-19. Nggak akan, saudara-saudara. Haleluya. Jadi, siapa yang menjaga diri pasti selamat. Saya akui bahwa COVID-19 ini, dia tidak mengenal agama. Dia tidak mengenal ras. Dia tidak mengenal suku. Pokoknya siapapun manusia yang punya imun yang lemah, dia pasti akan kena. Nggak peduli saudara percaya Bapak Yahweh atau tidak. Makanya saya besarkan hati saudara seperti pagi ini. Saya gembala jemaat di sini. Kalau saya ikut-ikutan yang lain, waduh lah saudara lemah semua bagaimana saudara-saudara. Ya, jadi saya memberitahukan seperti ini. Sekalipun saya tahu resiko saya berbicara seperti pasti dikritik orang dengan kata-kata sombong, mencobai Tuhan, sok beriman, ya bisa saja, saudara-saudara. Tapi itu sebuah risiko. Saya punya prinsip, kapan saatnya saya membuktikan iman saya? Bukan saat dalam keadaan tenang, tapi saat kondisi seperti sekarang. Kita bersyukur kalau saat ini kita masih bisa ibadah. Dan saya sangat respect, ya, dengan kehadiran saudara pada sore hari ini. Justru di kondisi-kondisi sekarang, selama kita masih bisa ibadah, kita ibadah, saudara-saudara. Karena akan tiba saatnya nanti, di mana kita tidak mungkin bisa beribadah lagi. Beberapa puluh tahun yang lalu, saya masih ingat bahwa saya pernah mengucapkan kata-kata ini. Bahwa akan tiba saatnya nanti di mana kita tidak akan bisa beribadah lagi, berkumpul bersama. Cuman pada waktu 10 tahun yang lalu, saya sempat berpikir bagaimana caranya jemaat bisa mendengar firman Tuhan kalau begitu. Karena waktu itu memang teknologi tidak sehebat sekarang. Tetapi Bapak Ibu, kalau kondisi sekarang dan kita terpaksa harus tidak bisa ibadah, maka satu-satunya cara adalah teknologi yang akan menyatukan kita. Semua orang disuruh mencuci tangan, disuruh bersih diri saat ibadah. Saya mau bertanya, siapakah yang pertama kali memberitahukan hal ini? Ada yang tahu? Siapakah pertama kali yang memberitahu hal ini? Saya tahu. Yang pertama kali memberitahu hal ini adalah Kitab Torah. Paham Bapak Ibu? Kalau saudara membaca peraturan Torah itu ada 613. Coba saudara cari salah satu di antaranya, yaitu untuk membersihkan diri, cuci tangan. Mau ibadah harus cuci tangan. Ya, kenapa di panggung ini saya tidak izinkan orang pakai sepatu naik ke sini? Ini pun Torah, saudara-saudara. Orang disuruh cuci tangan itu siapa yang ngajarin? Torah. Ayo sekarang yang ngomong Torah tidak berlaku, berani Anda tidak cuci tangan? Saya tantang engkau sekarang.
Yang ngomong katanya Torah tidak berlaku, Torah sudah dibatalkan. Ayo, jangan cuci tangan sekarang. Berani atau tidak? Kondisi seperti sekarang Torah harus digenapi. Cuci tangan yang bersih. Bila perlu yang bau-baunya amis mandi yang bersih. Sampai saya saking gemesnya tak pikir ke wong poku tak adusi dhewe po yo. Gerujuk sisan pakai sabun yang banyak, saudara-saudara. Belajar, nanti kasih tahu teman-temannya yang nggak pernah mandi itu. Ya, sekarang saatnya kita menggenapi Torah. Amin. Makanya saya perlu memberitahu kepada saudara bahwa kalau seluruh Indonesia mengalami lockdown, saya tahu risikonya besar. Presiden Jokowi sampai hari ini belum melakukan lockdown. Karena yang namanya lockdown orang nggak bisa keluar masuk loh, saudara-saudara. Saudara keluar mesti didenda. Saya dengar di Italia orang keluar dendanya berapa? 60 juta. Berani keluar. Lah sekarang kalau saudara lapar, mau beli makanan gimana? Ya nggak boleh keluar. Keluar Anda didenda 60 juta. Makanya tadi ayat bilang apa? Ada yang mati kelaparan. Kondisi zaman modern orang mati kelaparan ya sekarang, saudara-saudara. Orang kaya raya tapi tidak bisa makan ya sekarang. Jadi saatnya kita semakin dekat kepada Tuhan. Saya menyadari bahwa saat ini kegoncangan ekonomi sedang terjadi di mana-mana. Dan saya katakan nih, setan memanfaatkan situasi ini. Ada orang yang memanfaatkan situasi dengan minta donasi kemana-mana. Kami relawan A, relawan B, relawan C. Ayo kirim donasi. Padahal untuk diri sendiri. Keegoisan orang sudah semakin merajalela. Saya melihat di YouTube kemarin, ada orang di China yang kejangkit virus corona. Dia sudah berpikir gini, saya pasti mati. Kenapa? Karena sudah tidak lagi bisa ditangani, karena rumah sakit penuh. Jadi karena saya mati, saya nggak mau mati sendiri. Saya akan tularkan kepada orang lain. Biarin mati bareng, mati sisan kabeh. Kan ngeri, saudara-saudara. Orang egois, setan memanfaatkan hal ini. Termasuk saat saya berbicara iman seperti pagi ini. Itu pun bisa dimanfaatkan setan, saudara-saudara. Orang yang tidak ibadah bisa saja kepahitan dengan saya. Kenapa dianggap, oh Pak Lukas kayak nyindir aku, kurang ajar kayak. Bisa saja, saudara-saudara. Makanya saya tidak mau berbicara apapun. Saya tutup mulut sekarang. Orang tanya, saya jawab. Nggak tanya, saya diem. Karena saya ngasih tahu juga bisa salah sekarang ini. Tapi saya memberitahu di sini karena saudara hadir. Saya wajib memberitahu, saya menyayangi saudara semua. Gitu. Jadi hati-hati, saudara-saudara. Kita juga melihat bahwa kondisi seperti sekarang dimanfaatkan juga oleh perusahaan-perusahaan. Orang yang jualan sanitizer, laku nggak sekarang? Oh laku. Yang harganya mungkin 20.000 jadi berapa? 90.000. Orang yang jualan masker laku nggak sekarang? Laku. Orang yang tadinya tidak peduli dengan kebersihan sekarang mulai peduli dengan kebersihan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, hei saudara-saudara, ini perintah Torah supaya kita bersih. Amin. Jadi berhati-hatilah.
Ada juga yang memperkeruh situasi dengan berita-berita bohong yang menakutkan. Jadi hati-hati. Kalau kita mengakses berita yang menakutkan, imun kita mulai turun. Ingat loh, imun kita mulai turun. Dan virus corona tidak kenal agama. Virus corona tidak kenal ras. Virus corona tidak kenal Anda percaya Bapa Yahweh atau tidak. Pokoknya kalau kita tidak berada pada role atau jalurnya Tuhan, Anda pasti kena. Jadi sekarang jaga kesehatan, amin. Yang bersih, ya kalau mau makan cuci tangan. Selesai makan cuci tangan. Saya kadang suka melihat ya, ada orang kalau makan pakai tangan. Senang, siapa di sini yang makan senang pakai tangan? Saudara, angkat tangan. Wah, itu katanya apa? Katanya sendok alamiah katanya. Loh, saya nggak nyalahin, saudara. Tapi kalau sudah makan, cucilah tangan. Tapi kadang cucinya saya perhatikan. Sorry ya, agak sedikit nyinggung, saudara. Buka keran, ucuk, selesai. Coba cium tangan saudara, masih bau amis atau tidak? Masih bau atau tidak? Masih. Saya jujur, sorry kalau saya bilang, jijik saya, saudara. Sorry, saya ngomong seperti ini, mungkin di telinga saudara tidak nyaman. Mau makan pakai tangan, silahkan. Saudara anggap itu sendok alamiah, silahkan. Tapi cucilah pakai sabun, gitu loh. Jangan cuman ucuk, selesai. Isi amis tangan saudara itu. Paham gak saudara? Halo, yang suka makan pakai tangan? Saya terus terang kalau makan pakai tangan ya, tangan saya nempel di makanan saja, gila saya, saudara-saudara. Terus terang aja saya harus pakai sendok. Nggak ada sendok, pakai suru, ya. Nggak ada sendok, adanya garpu, ya oke lah pakai garpu. Kalau pakai tangan, sorry, saya tidak bisa. Tapi saya bukan ingin menyamakan saudara dengan saya, tidak. Saya kan izinkan, saudara mau pakai tangan, boleh nggak tadi saya bilang? Boleh, tapi pakailah sabun kalau sudah. Apalagi kalau makan, nggak pakai sabun, cucinya, nyetir lagi pakai mobil saya, ampun dah. Saya mau larang katanya kok gimana, nggak dilarang kok nanti, gilo ya toh. Cobalah mulai bersih diri, ini adalah perintah Torah. Amin, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saudara, sekali lagi, ketika kita mengalami takut, gelisah, marah, khawatir, cemas, itu aura manusia itu turun drastis. Kemudian juga kekuatan antibodi kita itu juga mengalami penurunan. Kemarin pada waktu saya di Medan, saudara-saudara, saya berjumpa dengan seorang ahli dalam soal kesehatan. Kebetulan saya duduk di situ, ada seorang ahli, saya tidak perlu sebut namanya. Saya berbincang-bincang dengan beliau dan dia bilang, saya tanya, Bapak tugasnya di mana? Atau Bapak sebagai apa pelayanannya? Dia bilang, saya sebagai pendeta. Tetapi saya punya tugas sebelum saya menjadi pendeta. Saya bekerja di pekerjaan umum. Kerjanya apa, Pak? Saya bekerja di sebuah ruang isolasi. Dan dia bilang, Pak Lukas tahu nggak? Ruang isolasi itu adalah ruangan yang paling berbahaya. Karena orang-orang yang terkena virus, dia akan dikarantina di situ di ruang isolasi. Dan saya melayani mereka tiap hari. Tapi saya sampai hari ini tidak sakit. Kenapa? Karena saya tahu rahasianya. Apalagi COVID-19. Dia bilang punya masa itu sekitar 14 hari.
Yang penting banyak minum katanya. Nah, ngomong gitu saya jujur lodok ketemplak, saudara-saudara. Karena saya sering kurang minum, ya. Saya ketemplak terus terang. Yang penting banyak minum, pakai air anget katanya. Itu juga saya ketemplak juga, karena saya nggak suka air anget, saudara-saudara. Pokoknya apapun saya senangnya es batu bahkan tak keletaki, saudara-saudara. Gitu. Tapi ya sudah, suruh bagaimana lagi? Ya, dia bilang selama kita bersih aman, Pak. Kenapa? Karena selama 7 hari ketika kita mulai anget, mulai panas, itu tubuh belum memberi perlawanan. Tapi dia sedang membaca data penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi ketika selesai 7 hari dan panas itu meningkat, konsep imunisasi manusia itu memberikan perlawanan, memerangi semua virus yang ada. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana konsep imunisasi kekebalan saudara bisa menyerang virus kalau Anda sendiri tidak punya kekebalan. Sekali lagi, kekebalan itu akan luntur ketika Anda takut. Ketika Anda mengalami kecemasan. Situasi sekarang kan begitu, saudara-saudara. Di mana-mana orang cemas. Iya toh? Saya kemarin pergi ke salah satu tempat perpajakan di sana ya. Itu kursi, saudara tahu, dikasih kertas di situ, dikasih tanda silang, nggak boleh diduduki. Jadi orang harus duduk jaraknya 1 meter. Bagus sih di situ. Tetapi saya bisa menunjukkan tingkat ketakutannya luar biasa. Ya. Dan memang kitab suci mengajarkan kepada kita, ketika kita melihat situasi seperti ini, kita jalani saja, saudara-saudara. Wong kita mati hari ini, mati besok, mati lusa ya padha wae. Tapi ucapan saya ini bisa salah enggak? Bisa. Jadi tinggal menempatkannya seperti apa. Lah kalau saya tidak pakai kata-kata yang membangun saya sendiri, saya kan sekedar nge-share kepada saudara. Kalau saya dihinggapi ketakutan sampai hari ini, engkau tidak akan pernah memanggil nama Yahweh. Sekali lagi, kalau saya dihinggapi ketakutan sampai hari ini, engkau tidak pernah memanggil nama Yahweh. Karena saya akan memproteksi diri untuk saya tidak memanggil nama yang kudus. Tetapi saya bersyukur di tahun 2000 Tuhan beri keberanian saya luar biasa. Saya tidak urusan apapun resikonya. Karena saya menyadari saya hidup, saya bisa makan, dikasih makan sama saudara. Kalau saya diberi makan oleh saudara secara hukum fisik dan saya biarkan Anda tersesat, saya jahat di mata Tuhan, saudara-saudara. Makanya saya bilang, saya tidak peduli apapun resikonya. Itulah yang saya katakan keberanian ditempatkan pada porsinya yang benar. Ya, jadi saya sekedar memberitahu kepada saudara. Saya juga ingin jemaat yang punya HP Android gabung ke grup, saudara. Jikalau situasinya tidak memungkinkan dan kita harus ibadah live streaming, saudara sudah punya perangkatnya. Saya katakan coba saudara semua gabung ke grup, kemudian saudara install program Zoom, saudara. Install program Zoom. Kalau saudara tidak tahu caranya, saudara pergi ke ke YouTube, kemudian saudara ketik di sana cara install Zoom yang berbahasa Indonesia sudah ada. Nanti di situ saudara akan diajari. Ya. Nanti saudara juga akan diajari bagaimana ketika kita mau meeting bersama, ibadah bersama pakai live streaming. Begitu, saudara-saudara.
Kemudian saat ini saya perlu memberitahu kepada saudara sekalian agar nanti kalau saudara keluar dari tempat ini nggak usah komen sing macem-macem. Amin. Ingat, situasi seperti sekarang sedang dipakai oleh setan. Karena kalau saudara macem-macem komennya, nanti saudara apalagi menyinggung orang, ya, merasa tersinggung. Emang kamu pikir aku tidak berani? Aku berani juga loh. Nah, nanti akhirnya jadi bertengkar. Nggak usah lah, lebih baik nggak usah komen apapun. Jadi sebaiknya netral saja di dalam menyikapi kondisi yang ada. Artinya jangan terlalu ketakutan karena berita seperti sekarang yang sedang simpang siur. Selama tidak ada larangan, ya kita tetap beribadah seperti biasa. Ya, dan sekali lagi jangan komen yang macam-macam. Nanti orang bisa saja menyalahkan saya, pendeta nih sapa sih kayak? Sombong amat kamu. Wah, akhirnya kan saya juga yang kena, saudara-saudara. Ya. Nah, sekarang saya juga perlu memberitahu kepada saudara bahwa kondisi seperti sekarang kita harus banyak berdoa. Amin. Dan saya perlu ingatkan bagi saudara yang mendengarkan saya yang bilang bahwa perjanjian baru itu bullshit, Anda akan bahaya. Kenapa? Karena sekarang waktu betul-betul dipersingkat. Amin. Ini waktu 1 jam cepat loh, saudara-saudara. Masa yang sukar juga sekarang sedang rame-ramenya di mana-mana, seluruh dunia. Kemarin Pak Jameson memberitahu di Australia orang berantem gara-gara berebut tisu. Pertanyaannya, kan Jameson kemarin bilang kan, opo kaitane antara tisu dengan virus corona? Tahu nggak ada yang bisa jawab? Kenapa ribut hanya masalah tisu? Nah, karena kalau beol nggak ada air, pakainya tisu dilepet-lepet ke saudara-saudara. Iya toh? Lah ndak punya tisu ya kepret saudara-saudara. Lebih baik saya ngomong beginilah daripada pakai bahasa diplomatis, apa adanya saja. Mereka kan memang kalau beol kan nggak pernah pakai air. Iya toh? Saya aja kalau keluar negeri bingung, saudara-saudara, ini ceboknya di mana? Bagaimana? Nggak ada air di sana sini. Kalau mau pakai tisu, gila saya. Jadi, kenapa sampai ribut? Ya karena itu, saudara-saudara. Dan saya juga perlu memberitahu kepada saudara sekalian bahwa kondisi seperti sekarang, orang sudah mulai panik. Tapi ingat, ketika Yesua datang untuk yang kedua kali, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Saya meyakini sampai hari ini, saudara-saudara. Dan selamanya saya tidak akan gugur iman saya. Saya meyakini bahwa kita sudah masuk di masa yang sukar. Orang matanya dicelekkan betul-betul. Sekarang benar-benar ada dalam kondisi yang sukar. Dunia pariwisata mengalami kegoncangan yang luar biasa hebat. Orang bikin usaha banyak yang kolaps sekarang ini. Orang dicekam rasa takut luar biasa. Tapi sing enak orang sing utang itu, saudara-saudara. Yang banyak utangnya, ini kesempatan buat alasan. Ya toh, aku ndak iso bayar, aku nggo tuku sego yang elok. Gampang toh sekarang. Pokoknya situasi sekarang ini kita mesti berhati-hati, Bapak Ibu. Amin. Sebentar lagi Yesua akan datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Makanya saya bilang, saudara yang belum dibaptis, ayo cepat-cepat dibaptis. Jangan menurut
nganunya sendiri, menurut pengertiannya sendiri. Kitab suci yang ditulis itu pasti digenapi. Sekarang waktu dipersingkat, benar-benar dipersingkat bukan? Seminggu aja cepat sekali loh, saudara-saudara. Masa yang sukar, kita betul-betul masuk ke masa yang sukar. Lah kalau pengangkatan terjadi atau tidak? Pasti terjadi. Padahal sekarang ini ada pengajaran di luar sana yang memberitahu jangan percaya pengangkatan. Pengangkatan itu bullshit. Saya kasih tahu, saudara-saudara. Pengangkatan itu sebetulnya atau kedatangan Yesua untuk yang kedua kali, sebetulnya itu adalah bergantinya zaman. Yang pertama, zaman Bapak Yahweh, dari kitab Kejadian sampai zaman Raja Daud. Itu zaman Bapak Yahweh. Zaman Yesua, dari Raja Daud sampai Yesua. Zaman Roh Kudus dari Yesua sampai sekarang. Dan zaman Roh Kudus segera berakhir. Dan Roh Kudus kembali ke Shamayim. Kita yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yesua diajak serta untuk kembali. Itu saudara-saudara. Jadi rapture itu sebetulnya adalah karena Roh Kudus membawa kita kembali ke Shamayim. Jadi teguhkan iman saudara. Karena nanti ketika Yesua sudah datang untuk yang kedua kali, saya tidak bisa bayangkan orang ketakutannya melebihi sekarang ini. Kenapa? Karena nanti akan ada sweeping di mana-mana, penyapuan orang-orang yang tidak memakai tanda bilangan binatang itu 666, dia akan dikarantina. Dan nanti pada tiap-tiap hari Sabat, orang itu akan dikeluarkan dan disiksa di hari Sabat. Dan itu yang disebut dengan blood Sabat atau Sabat berdarah. Kitab suci sudah menuliskannya dan saya percaya akan terjadi aniaya besar-besaran di hari Sabat dan itu legal, saudara-saudara. Penyiksaan yang maha dahsyat terjadi di hari Sabat. Tapi sayangnya maut lari meninggalkan manusia. Jadi kalau saudara ditusuk lehernya pun gak akan mati, saudara-saudara. Gak akan mati. Saya punya 2 video, tapi sayang dihapus sama YouTube, saudara-saudara. Yang saya pernah sampaikan bagaimana ada orang yang berenang, ya lompat-lompat karena ditonton sama cewek-cewek, dia lompat, jatuh kena lingir kepalanya, pecah menjadi 2. Itu ketika dibuka gini, wah itu buka. Kalau mau ngomong harus dikincupke lagi. Terus ada orang yang kelindes kereta api, tubuhnya terbelah jadi 2. Yang satu ada di dalam rel, yang satu di luar rel. Masih pegang HP, telepon sama temannya minta bantuan. Itu di Cina. Itu sayang video itu dihapus. Terus satu lagi, seorang yang mengalami kecelakaan Harley Davidson, separuh wajahnya itu hilang, tapi orangnya masih hidup, segar, nggak mati, saudara-saudara. Maka saya bilang inilah yang disebut maut lari meninggalkan manusia. Dan saya ingin agar saudara jemaat Aleph Tau yang saya kasihi, jangan sampai saudara mengalami hal ini. Percayalah teguh, tetap setia di dalam kasih Bapa Yahweh. Sekali waktu terjadi sangkakala terakhir, ketika Yesua datang di awan-awan yang permai, kita akan menyongsong Tuhan, berjumpa Tuhan di awan-awan yang permai. Tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa mati. Saya sudah menyampaikan videonya
beberapa waktu yang lalu. Saudara bisa tonton kembali untuk mengingatkan dan memperteguh iman kita. Amin, saudara-saudara. Kalau maut lari meninggalkan manusia, apa yang harus kita lakukan? Kita toh tidak bisa mendapat keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan kembali kepada bangsa Israel. Dan itu pun hanya terbatas 144.000 orang yang diselamatkan dari 12 suku Israel. Jadi sekarang saatnya kita lebih sungguh-sungguh lagi dengan Bapak Yahweh, apalagi kondisi zaman sekarang sudah tidak menentu. Saya tekankan, ayo yang punya HP Android gabung ke grup. Jadi kalau nanti terjadi pelarangan ibadah, saya tinggal umumkan, buka Zoom jam sekian, saudara bisa ibadah bersama. Amin. Saya perlu memberikan sedikit masukan tentang bagaimana pencegahan COVID-19, saudara-saudara. Saya kemarin mendapatkan video cukup bagus, saudara, yang saya pikir cukup menarik untuk kita tonton. Pertanyaannya begini, kenapa kondisi COVID-19 ini menurut penyelidikan, orang-orang India kok tidak ada yang kena, saudara-saudara? Saudara pernah dengar nggak di India terjadi keributan seperti sekarang? Enggak kan? Kenapa? Padahal orang India, kalau saudara lihat food streetnya mereka, gila, saudara-saudara. Iya toh? Opiok-opiok pakai tangan, unyek-unyek, keringetnya masuk, alah, wes ngeri banget, sudah jorok, ya. Saya terus terang enggak kolu, saudara-saudara, kalau makan. Tapi kenapa orang India tidak? Ini ada yang menyelidiki, saudara-saudara. Ternyata itu simple, dia setiap kali makan selalu dicampuri cengkeh. Kita lihat videonya ya, dua itu diputar. Kita tonton sebentar. Ini ada di Singapura. Sekarang orang Singapura juga sudah mulai pakai cengkeh untuk mengusir virus corona. Untuk mengusir virus corona. Belajar di Taiwan sama Chongguo Wuhan, China Wuhan. Belajar pakai diminum campur teh dan taruh di kamar di mana supaya diisap hidung. Untuk penyakit bisa ambil datanya di Google, bahasa Chinese, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kasetnya untuk bunuh virus bisa ambil di Google. Ya coba saudara-saudara kita di Indonesia bisa mencoba juga ya begitu. Di rumah Indonesia banyak lalat, nyamuk, sama kacau-kacau hilang semua kalau taruh ini. Gitu ya. Oke, terima kasih. Cengkeh 250 gram dibungkus dengan kain anti nyamuk, kain ranjang anti nyamuk. Wanginya keluar, taruh di mobil atau di kamar supaya usir virus-virusnya. Diminum tiap hari 5 biji, campur teh juga sangat bagus. Gitu loh. Di India nggak kena karena minum ini, makanan semua mengandung cengkeh. Waktu itu India tidak kena, yang 100 lebih itu semua dari China. Orang India tidak ada satu pun yang kena penyakit begini. Dari dulu penyakit mengular begini tidak pernah kena. Karena mereka punya makanan es krim, nasi semua campur cengkeh. Gitu. Tiap hari makan cengkeh di media, maka itu bebas. Ya. Coba beri diperhatikan, bisa lihat di YouTube Chinese punya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Cari di YouTube datanya. Ya, itu saudara ya, sedikit masukan untuk kita bisa mencegahnya, yaitu makan cengkeh, saudara. Itu getir pedes gitu ya. Cengkeh, tapi nggak apa-apa, saudara. Ya, kita akan sementara saja. Ya, tadi dikasih tahu bukan? India tidak ada yang kena virus karena makanannya selalu dicampur dengan cengkeh. Kalau kita masak pakai cengkeh paling ya satu ya toh. Nggak tahu apakah seperti itu atau tidak, wong saya bukan tukang masak, saya tidak tahu, saudara-saudara. Tapi yang saya tahu biasanya dikasih cengkeh sedikit. Tapi kalau India itu bisa konsumsi tiap hari, makanya tidak mengena.
Jadi ini menjadi sebagai himbauan saya. Nanti saudara kalau pulang sampai di rumah, siapkan cengkeh, itu bisa dipakai untuk mengusir virus. Bisa ditaruh di kamar juga, digantungkan gitu ya. Itu virus-virus, bahkan kecoa juga katanya juga bisa pergi. Kita ikutin saja. Ya, tidak ada salahnya saudara. Di mana-mana itu terjadi lockdown, ya. Lockdown itu, ini kan lockdown ya. Ini bisa dijadikan singkatan untuk mengingatkan kita, ya. Lockdown, L, listen to God's voice and reflect, ya. Dengarkan suara Tuhan dan renungkan dengan baik. Kemudian O, obey His word and His teaching. Taati atau patuhi firman-Nya dan pengajarannya, saudara-saudara. Kemudian call on Yahweh and Yeshua name and be calm. Artinya panggillah nama Yahweh dan nama Yeshua dan tenanglah. Tenang artinya jangan panik, saudara-saudara. Kemudian know what is the purpose of all this, ya. Ketahui atau dipahami sekarang apa sih tujuan dari semua ini? Ada apa ini, saudara-saudara? Ya. Kemudian D, dwell in His presence, do not panic. Dwell in His presence itu artinya tinggal di dalam hadiratnya dan jangan panik, saudara-saudara. Kemudian offer a prayer for everyone's safety, ya. Kemudian kita panjatkan doa untuk keselamatan semua orang. Kemudian wait and be patient. Tunggu dan bersabarlah. This too shall pass over. Karena ini semua akan berakhir. Dia akan lewat, saudara-saudara. Kemudian nurture our personal relationship with Him. Ya, jadi kita disuruh memelihara hubungan pribadi dengan Dia, relationship with Him. Ya, hubungan pribadi dengan Dia, dengan Bapa Yahweh. Jadi saya ingin ajak saudara untuk berdoa. Saya ingin lockdown ini jangan bikin kita ketakutan. Singkatan ini menjadi acuan untuk kita, Bapak Ibu. Amin. Kemudian yang berikutnya, kalau kita melihat kata corona ini kita coba mainkan angka gematria. C itu 3, O 15, R 18, O 15, N 14, A itu 1. Corona. Ternyata jumlah corona ini 6 huruf. Dan jumlah nilainya itu ada 66. Jadi 6 huruf dan 66. 6. Itu angka apa? Anti Hamasyah, saudara-saudara. Sekarang pertanyaannya, apakah ini sebuah kebetulan? Tidak, saya yakin ini bukan kebetulan. Tapi ini ada spirit di balik itu semua. C itu 3, A, B, C kan 3. Ya toh? Kemudian O 15, A, B, C, D, E, F, G, H, I, Y, K, L, M, N, O 15. Ini kalau dihitung semua 66. Jadi ini juga ada gerakan spirit yang akan mengobrak-abrik dunia ini, saudara-saudara. Anti Hamasyah. Yang bikin iman jadi lemah. Yang bikin manusia ketakutan. Yang bikin kita tidak lagi memiliki pengharapan kepada Tuhan. Tapi saya beri tahu, bersabarlah. Tetaplah pegang dan setia kepada janjinya sampai akhir.
Bapa Yahweh akan selalu memberikan pertolongan, perlindungan untuk saudara semuanya. Kondisi sekarang ini justru saudara harus dekat kepada Tuhan. Amin. Kita lanjut. Sekarang pernah nggak saudara merenung? Kenapa ya disebut COVID-19? Kenapa kok tidak 20 saja? Kenapa kok tidak COVID 100, tapi kok 19? Ada apa ini, saudara-saudara? Saya kalau ada angka-angka yang seperti itu, biasanya coba tak otak-atik, saudara-saudara. Dan ternyata angka 19, itu di dalam huruf Ibrani, itu berarti 10 ditambah 9, atau yod ditambah tet. Dibaca Tisha Asher. Ya. Nah, angka 19 dalam huruf Ibrani itu memiliki lambang tangan dan ular. Yod itu tangan. Saudara masih ingat ya kata yod he waw he. Lihatlah tangan, lihatlah paku. Jadi yod itu artinya tangan. Sementara tet itu simbolnya ular, saudara-saudara. Pertanyaannya, apakah ini sebuah kebetulan? Saya yakin tidak. Dan ini bisa saya artikan bahwa energi spirit of anti-Hamasia itu ibarat seperti ular yang memeluk, kayak tangan yang memeluk, saudara-saudara. Dan itu akan gencet manusia dimanapun berada. Tetapi sekali lagi, saudara tidak perlu takut. Ada Bapa Yahweh yang selalu menyertai saudara. Kalau saya menulis seperti ini, saya kasih tahu begini, setan ngerti nggak kira-kira? Tahu. Dan setan bilang kurang ajar itu Pak Lukas. Kedokku dibongkar habis-habisan. Sekarang setan cari orang. Siapa ya kira-kira orang yang bisa untuk mengcounter ucapannya Pak Lukas nih? Ya cari orang yang benci saya. Sehingga orang itu dibisiki sama setan, omongin Pak Lukas. Atau bikin komen, itu Pak Lukas itu cocokmologi, saudara-saudara. Dicocok-cocoki. Ada yang cocokologi. Barusan ada orang yang ngomong sama saya begini, Pak, bagaimana cara saya untuk mengcounter orang yang ngomong Pak Lukas katanya cocokologi? Cocokmologi. Saya bilang mau cocokmologi kek, mau cocokologi kek, nggak usah diladeni orang kayak gitu. Kenapa? Karena ya memang ilmunya sampai di situ, saudara-saudara. Orang itu pasti tidak akan ngerti bahwa kalau kita sudah bicara huruf Ibrani, itu ada 3 unsur di dalamnya. Unsur yang pertama adalah filosofi dari semua huruf. Filosofi, misalnya Alef. Alef itu artinya divine, something divine, sesuatu yang ilahi. Bet itu artinya rumah. Gimel itu artinya onta. Dalet itu artinya pintu. Itu filosofinya. Dan huruf Ibrani bukan cuman filosofi yang dia miliki, tetapi simbol, saudara-saudara. Alef itu simbolnya kepala sapi, yang artinya kuat. Makanya Alef itu punya arti cukup banyak. Bet itu gambarnya rumah. Gimel gambarnya onta. Dalet gambarnya pintu. Jadi itu adalah simbol. Dan huruf Ibrani bukan cuma filosofi saja, tetapi juga simbol dan satu lagi nilai gematria. Seperti sit-sit yang saya pakai ini kalau dihitung pakai angka gematria akan membentuk huruf Yahweh Ehad. Lah kalau orang ilmunya nggak sampai di situ, ya bisone mengolok-olok, cocokmologi, cocokologi. Saya bilang biarkan saja,
emang gue pikirin. Ya memang ilmunya dia sampainya di situ. Jangan kita malah ngamuk sama mereka. Kita justru kasihan. Mereka kok belajarnya cuman nggak tahu kenapa, atau dasarnya itu benci saya atau apa, saya tidak tahu, saudara-saudara. Tapi saya katakan jangan dilayani orang-orang yang model kayak gitu. Jangan sampai menurunkan level kita yang sudah tinggi. Hanya karena kita dihina, biarkan saja. Emang gue pikirin, kalau saya dihina, saya tenang-tenang saja. Saya tidak akan menurunkan level saya di levelnya dia. Memang dia bisanya seperti itu, ya sudah kita maklumi. Amin, Bapak Ibu. Nggak usah kita lawan. Paling, oh Pak Lukas cocokmologi. Oh iya, digituin saja kan wis meneng. Iya toh? Daripada kita layani. Betul nggak Bapak Ibu? Malah kita kesel dewe. Biarkan saja, ilmunya sampai di situ kok kita malah memaksakan dia, ya tidak bisa. Orang ilmunya anak SD sama universitas ya beda, betul enggak Bapak Ibu? Ya, jadi nggak usah kita ngotot kudu bisa. Nanti kan lama-lama dia ngerti sendiri. Kan gitu. Orang itu pakai talit atau tidak? Kalau dia pakai talit, pakai sit-sit atau tidak? Dia paham nggak sit-sit itu artinya apa? Sit-sit itu ada hitungan angka gematrianya seperti apa. Dia nggak ngerti, karena memang nggak sampai. Jadi sekali lagi, setan itu tidak suka kedoknya terbongkar. Makanya dia bisikkan pada orang-orang yang bisa dipakai dengan berkata, jangan percaya, itu cocokmologi. Biarkan saja. Amin, Bapak Ibu. Jadi malam hari ini, saya perlu memberitahu kepada saudara, jangan takut, jangan bimbang. Terus maju setia kepada Bapak Yahweh. Kalau ternyata akan tiba saatnya kita tidak bisa ibadah, kita punya grup, saudara bisa lihat grup sewaktu-waktu, jikalau ada pengumuman penting dari saya. Ya Bapak Ibu, selama kita masih bisa ibadah, kita akan terus ibadah. Ya, jadi saya ajak kita bersama-sama berdoa, percayalah bahwa Bapak Yahweh selalu memberikan perlindungan untuk saudara sekalian. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.